perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Nova Disha Fitri. saya Saruli Bibi Jayanti, Saya Siti Khalifah. Dan saya Nurul Sagita. Di sini kami akan menampilkan video simulasi pembelajaran kelas 3 SD dengan materi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu nih kepada anak-anak semua. Anak-anak pernah melihat ulat tidak? Pernah. Kalau kita bandingkan dengan kupu-kupu, ulat dan kupu-kupu itu bentuknya berbeda bukan? Berbeda. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan belalang, belalang kecil dan belalang dewasa itu bentuknya sama. Benar atau benar? Benar. Nah, kenapa ya kira-kira kok mereka kalau kupu-kupu dengan ulat itu bentuknya bisa berbeda, namun belalang itu bentuknya sangat mirip? Ada yang tahu? Setelah ini kita akan belajar mengenai perbedaan dari bentuk dari ulat dan juga dari belalang. Nah, sebelum itu, ibu akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Dan di sini ada 4 kelompok, 2 kelompok untuk membahas mengenai metamorfosis sempurna dan 2 kelompok lagi mengenai metamorfosis tidak sempurna. Nah, mungkin kita berhitung dari 1 sampai dengan 6. Dimulai dari ini. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Oke, ada yang banyak hebat ya. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan LKPD. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok yang pertama sudah Nah, baik anak-anak, di depan anak-anak di sini ada sebuah alat peraga, yaitu diorama metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, di sini anak-anak bisa mengamati terlebih dahulu. Setelah itu, di LKPD-nya kan ada beberapa pertanyaan tuh. Nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dengan mengamati dan mengumpulkan informasi yang ada di diorama itu. Nah, selanjutnya ibu akan menyerahkan peralihan kegiatan selanjutnya kepada Ibu Syarli. Kepada Ibu Syarli, dipersilakan. Hai semuanya. Nah, jadi tadi udah dibagiin sama Ibu Nurul itu LKPD-nya masing-masing. Kalian boleh mengamati sesuai dengan kelompoknya. Yang kelompok 1 mengamati metamorfosis sempurna dan kelompok 2, dan yang kelompok 3 dan 4-nya mengamati metamorfosis tidak sempurna. Baik, apakah sudah selesai semua? Untuk kelompok 1, siapa yang ingin maju dan menjelaskan hasil diskusi dengan kelompoknya? Aku Ibu. Ya, silakan Pak. Jadi
menyampaikan apa itu metamorfosis. Jadi metamorfosis itu proses perubahan bentuk dan ukuran tubuh hewan yang terjadi pada serangga. Baik, jawabannya benar. Adakah kelompok 2 yang mau maju? Oke, boleh berkenalkan? Beri tepuk tangannya. Jadi benar apa yang dikatakan Nova tadi, bahwasanya metamorfosis adalah perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu tahap ke tahap berikutnya, di mana dari fase muda menuju fase dewasa. Nah, proses ini biasanya terjadi pada hewan seperti serangga dan amfibi yang mengalami perubahan fisik dalam siklus hidupnya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nova. Oke, jadi selanjutnya akan Ibu jelaskan ya. Tadi kan sudah ada dua kelompok yang membahas tentang metamorfosis sempurna. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk melihat nih kira-kira di metamorfosis sempurna itu ada apa aja. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau mencoba mempresentasikan hasil diskusinya? Hai Bu, oke Bu Desiti, silakan. Nah, sini. Coba dijelaskan apa itu metamorfosis sempurna. Jadi, Bu, metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang berbeda di setiap tahapnya. Tahapnya itu ada telur, ada ulat, ada kepompong, dan ada kupu-kupu. Kalau metamorfosis tidak sempurna ada apa aja? Kalau metamorfosis tidak sempurna, yaitu ada cuma 3 tahap, Ibu. Tuh, ada telur, ada nimfa, dan ada belalang dewasa. Kalau pengertian dari metamorfosis tidak sempurna sudah terjawab belum? Sudah, Ibu. Oke, boleh dipresentasikan. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang perbedaannya tidak jauh dari setiap tahapannya. Wah, betul banget. Boleh kasih tepuk tangan buat si Ina. Nah, benar yang dibilang oleh teman kita Siti tentang metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis sempurna itu adalah proses perubahan bentuk pada hewan, khususnya seperti serangga, jenisnya itu bisa seperti kupu-kupu, lalu juga bisa lebah dan lain-lain. Nah, tahapannya yang dibilang sempurna itu karena melalui 4 tahap inti, yaitu biasanya ada dari telur, lalu berubah menjadi larva atau kita kenal sebagai ulat, lalu berubah lagi jadi kepompong di fase hewan kupu-kupu. Setelah menjadi kepompong, dia akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Pada saat menjadi telur, di fase telur, kupu-kupu yang bertelur di daun itu biasanya telurnya akan mengambil makanan dari daunnya. Jadi waktu jadi telur dia tuh makannya daun gitu, mendapatkan makanan nutrisi dari daun itu. Lalu berkembang menjadi ulat atau larva, dan pada fase ulat ini dia akan memakan daun-daunnya. Biasanya kan kita pernah lihat ya daun-daun tuh bolong gitu, betul kan? Nah itu karena dimakan ulat untuk dia bisa berkembang menjadi kepompong. Nah pada saat fase kepompong itu ulatnya sudah tidak makan lagi, dia mengalami perubahan organ-organ tubuh untuk dipersiapkan menjadi kupu-kupu dewasa. Begitu siklusnya akan berulang terus. Nah untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Siti Khalifah. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai metamorfosis tidak sempurna. Tadi kan Ibu Nova sudah menjelaskan metamorfosis yang sempurna, dan tadi ada siswa yang sudah maju dan juga menjelaskan mengenai metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Jadi Ibu akan menjelaskan secara lengkap. Kalau metamorfosis tidak sempurna ini pasti berbeda ya anak-anak dengan metamorfosis yang sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna merupakan proses hewan yang dimana perkembangan hewan ini hanya melalui 3 tahap. Nah di sini ada contohnya seperti belalang. Jadi tahap yang pertama, kalau metamorfosis tidak sempurna ini, belalang akan bertelur. Nah telur ini itu terjadi ketika belalang betina dibuahi oleh belalang jantan, dan
menjelang dewasa ini atau sudah mengalami pertumbuhan, maka akan berubah atau ganti kulit menjadi coklat. Jadi yang terakhir ini sudah dipastikan bahwa belalangnya itu akan pertumbuhannya akan mengalami siklus yang berulang kembali melalui tahap telur. Oke, demikian. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Nurul Sajita, Ibu Nurul Sajita. Baik anak-anak, gimana nih penjelasan dari ibu-ibu yang Mama. Baik anak-anak, gimana nih? Baik anak-anak, gimana penjelasan dari yang sudah ibu-ibu sampaikan? Seru nggak? Seru. Oke, nah sebelum kita akhiri, ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Kan hari ini kita sudah belajar mengenai metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Nah, ibu ingin bertanya, siapa di sini yang bisa menyebutkan satu perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Bu, Oke, silakan Kaza. jadi menurut aku itu metamorfosis sempurna memiliki tahap pupa atau kepompong, sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu tidak memiliki pupa atau kepompong, Bu. Ya, bagus sekali. Jawabannya sangat benar. Nah, anak, oke, kita tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, karena hari ini kita sudah belajar mengenai metamorfosis, anak-anak juga sudah mengetahui perbedaannya juga. Nah, maka pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai saat ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengumpulkan LKPD yang terlebih dahulu. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah belajar pada hari ini. Untuk pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati iman. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak atas antusiasme dari anak-anak sekalian. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video dari kami. Apabila ada yang salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.